Saya ini sudah lama sakit Ustadz, bahkan hampir setahun ini, tapi belum sembuh-sembuh Ustadz. Ada seorang Ustadz yang mengatakan kepada saya bahwa saya diguna-guna oleh orang lain. Dan beliau menawari menanam sesuatu di depan rumah saya, ya katanya sebagai pagar begitu Ustadz. Nah, gimana hukumnya hal tersebut? Apakah termasuk syirik Ustadz? Mohon penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Untuk mengetahui kalau secara langsung bahwasanya orang tersebut diguna-guna atau apa, itu perkara yang gaib. Tidak ada yang bisa memastikan bahwasanya orang tersebut diguna-guna atau tidak, kecuali tentunya ada hal-hal yang menjadi indikasinya. Tapi kalau cuma menebak-nebak saja seperti itu, maka tidak diperbolehkan. Karena sesuatu yang gaib. Apalagi kalau cuma sekedar sakit dan mengatakan kamu diguna-guna, ini tidak boleh sama sekali. Ini bentuk-bentuk peramalan. Tapi kalau misalnya ya di ruqyah misalnya, kemudian ada pengaruh dari ruqyah dan minta agar Allah SWT menghapuskan dosa-dosa kita lewat penyakit tersebut, boleh jadi. Kenapa misalnya sudah kita berdoa, ya Allah sembuhkan aku, belum kita sembuh-sembuh, Allah SWT mencintai kita. Boleh jadi kita sehat, Allah berikan kesembuhan kepada kita, kita kembali bermaksiat, kita kembali lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak lagi mengaji, tidak banyak berzikir. Ya, kemudian lalai dari sholat lagi. Justru kita harus bersyukur. Salah satunya bersyukur. Kita masih ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau daripada semacam istidraj, orang berbuat maksiat, melakukan ini dan itu, tapi dia tidak ditimpa suatu musibah dan penyakit misalnya, itu naudzubillah min dzalik, boleh jadi itu istidraj. Allah biarkan. Ya, Allah biarkan. Naudzubillah min dzalik. Allah biarkan sampai ya diberikan hukuman ya sebanyak-banyaknya kepada ya ditangguhkan hukumannya. Naudzubillah min dzalik. Maka ketika kita ditegur dengan hal seperti penyakit, musibah, kita muhasabah kepada Allah SWT. Muhasabah dengan apa yang telah kita lakukan. Dan tidak lagi ditimpa suatu musibah seseorang kecuali karena perbuatan dosanya. Kecuali karena perbuatan dosanya. Ya, jadi kita harus senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit tersebut dengannya Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita, Allah mengangkat derajat kita dan memberikan pahala yang begitu banyak kepada kita. Nah, kemudian saran yang kedua adalah ruqyah diri kita sendiri. Ruqyah diri kita sendiri. Al-Quran telah diturunkan, kata Allah SWT, salah satu tujuannya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Telah kami turunkan Al-Quran ini sebagai obat penyembuh. Kalau kalian sakit-sakit biasa saja, sakit kepala, sakit perut, tidak usah langsung ke dokter. Ya, itu belakangan itu. Ya, kita meruqyah diri sendiri kita terlebih dahulu. Bacakan, kita membaca suratul Fatihah, pegang yang sakit, ya 7 kali misalnya, atau membaca ayat kursi, membaca 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah, membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau Al-Kafirun. Itu kan hal-hal yang telah kita hafalkan. Berarti kita yakin. Ya, atau minum, bacakan dalam air, kemudian kita minum tersebut. Dan juga dalam hadis Nabi SAW disebutkan kita membaca Bismillah 3 kali, memegang kitab yang sakit itu, misalnya perut, kemudian mengucapkan a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Ya. Saya berlindung kepada Allah ya, dan kemampuannya dan kekuasaannya dari apa yang saya dapatkan, yang saya khawatirkan. Kita baca 7 kali itu. Insyaallah. Jadi kita membaca Al-Quran, kita niatkan, di antara salah satu niat kita adalah untuk agar Allah menyembuhkan kita. Kalau kita belum sembuh, alhamdulillah kita sudah dapat pahala mengaji. Membaca Al-Quran, hati kita jadi tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Nah, kemudian yang ketiga ya adalah memperbanyak zikir, menjaga zikir pagi petang. Menjaga zikir pagi petang kita. Nah, kemudian juga di dalam rumah kita, tentunya kita sudah sebutkan tadi yang kedua, membaca Al-Quran. Untuk di rumah kita, sebagaimana dalam satu hadis, inna syaitana yamfiru minal bait tuqra fi suratul Baqarah, sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya.
hindarkan dari berbagai kemaksiatan rumah kita. Iya, ya foto-foto yang ini dan sebagainya, gambar-gambar yang gambar makhluk, patung-patung, ya atau bahkan ada anjing misalnya yang menghalangi malaikat bisa masuk, malaikat rahmat masuknya. Ya, apalagi mendengarkan musik, ini musik justru ya membuat malaikat lari dari rumah kita, bahkan mendatangkan syaitan. Maka baca Al-Quran di situ supaya hati kita jadi tenang, rumah kita juga tenang dari berbagai macam masalah binillahi ta'ala. Nah, adapun tadi sarannya orang tersebut, saya katakan tadi, tidak usah dipercaya dan jangan lakukan apa yang dia arahkan. Kita lakukan apa yang sudah jelas, yaitu membaca Al-Quran, zikir, dan ruqyah mandiri yang sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Semoga Allah SWT menyembuhkan Anda segera dan menjadikan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab.